Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi perkuliahan online yang dalam berbentuk rekaman video. Rekan-rekan, sebelumnya kita telah sedikit menyinggung tentang epistemologi dan theories of learning, ya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan sedikit menyinggung tentang teori objectivism dan behaviorism. Nah, rekan-rekan, ini sangat menarik sekali ya, bahwa ternyata dalam bukunya Bates ini menggabungkan antara, saya tulis di sini dulu ya, nah, objectivism, nah, dengan ya, nah ini menarik, dengan behaviorism, ya. Ya. Nah, rekan-rekan, dengan kata lain nanti kita akan sedikit membahas bahwa objectivism dengan behaviorism ini, ya, ini tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain. Nah, rekan-rekan, baik, silakan rekan-rekan membuka buku Anthony Bates ya, yang telah rekan-rekan download dari sumber aslinya. Rekan-rekan, kita lihat di sini ya, teori umumnya di sini dikatakan bahwa objectivists believe that there exists an objective and reliable of fact, principle and theories that either have been discovered, ya. Nah, ini dengan kata lain, ini saya agak kecilkan sedikit di sini ya. Nah, oke. Dengan kata lain, bahwa objectivism ini ya. Nah, objectivism ini pertama dia merujuk kepada, ya, di sini saya tulis ini ya, ini ada fact ya, harus berdasarkan bukti empiris ya. Nah, berikutnya karena ini bukti empiris, dia ada principles ya. Ada prinsip-prinsip tertentu yang bisa mengarahkan kepada pembentukan fact ini ya. Nah, and theories that either have been discovered, either have been discovered, yang sudah ditemukan ataupun yang akan ditemukan di masa yang akan datang, seperti itu. The position is linked to the belief that the truth exists outside the human mind, ya, or independently, or what an individual may or may not believe. Nah, jadi di sini ketika saya langsung tulis saja ya, ini ada human, ya. Nah, human ini kan untuk sementara nih. Nah, ini kalau kita nulis sekarang, ya. Sekarang, nah ini ada future, masa yang akan depan. Nah, ini kan ilmunya human, pemahaman human terhadap kebenaran atau ilmu itu kan masih di sini, ya. Dan kemudian nanti di masa yang akan datang, kemungkinan yang sekarang ini tidak mungkin akan berubah, ya. Makanya dalam buku Bates di sini dibilang the law of physics are constant, ya. Nah, ini sebenarnya konstan, sama. Cuma pemahaman, jadi dia konstan, yang di sini saya tulis dulu di sini, ininya konstan, ya. Yang sekarang maupun yang akan datang sama. Cuma pemahaman manusia di sekarang dalam memahami fact-nya hari ini dan kemudian memahami di sini, ini kemungkinan akan berubah. Ya, seperti dulu ketika kita berbicara tentang konteks DNA, ya, itu lama untuk bisa menemukan polanya. Sekarang ya, dulu kan ya ini past ya, past ini memahami. Sekarang karena ada teknologi lebih cepat, mungkin di masa yang akan datang lebih cepat lagi. Jadi pemahaman ini berbeda. Makanya dalam buku ini ditulis ya, although our knowledge of them may evolve. Jadi berkembang ya pemahamannya, ya, knowledge kita di sini ya, ini berkembang. Tapi sebenarnya fact-nya sama di sini, ya. Ini fact-nya sama, ya. Fact-nya sama. Nah, ya. Nah, fact-nya sama, tapi pemahaman kita yang lalu, ya, yang sekarang dan yang akan datang ini evolve, ya, berkembang, ya. Nah, makanya dia disebut what an individual may or may not believe, ya. Dulu misalkan kita nggak yakin bisa terbang ke angkasa, ya, tapi ternyata ditemukan di pesawat, sekarang bisa, ya. Jadi dulu yang may not believe, dia nggak yakin, nggak percaya, tapi kemudian berkembang menjadi percaya.
Yang pasti tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa objektivism ini itu ada fact of knowledge-nya yang harus dipelajari dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, tadi kita sebelum di mata kuliah sebelumnya atau pembelajaran kita sebelumnya dikatakan ya epistemologi itu ya epistemologi ini kan memahami pengetahuan dan proses pembentukan pengetahuan dan kemudian diaplikasikan dalam dalam approach ya. Tadi kita kemarin kita mengatakan adanya choice ya atau pengambil keputusan ya, decisions ya, to make decisions ya terhadap apa? Terhadap uh, uh, instructional strategy ya. Strategi pembelajaran. Ya. Nah, karena dia mau mengambil keputusan dia harus tahu dulu. Kalau objektivism, ingat kita akan berbicara kali ini kita berbicara tentang objektivism. Kita tahu bahwa objektivism itu harus ada fact ya, kita maksudnya pengetahuan itu solid dan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ya. Nah, di sini kita lihat sebentar ya. Nah, teacher operating from primary objective view, ya, kalau dia seorang guru yang menerapkan pandangan objektif, ya, is more likely to believe that a course must present a body of knowledge to be learned. Ini menarik sekali. Ini berarti pertama ada a body of knowledge, ada materi utama, ya, materi. Nah, ini saya lingkarin dulu. Ada materi. Berarti guru harus mengutamakan ini, body of knowledge ini. Nah, ya tentu saja materi ini nanti dalam konteksnya di sini ada fakta, ya, definisi, formula seperti matematika, ya. Nah, terminologi dan lainnya, ya. Nah, the effective transmission of this body of knowledge become a central of importance, menjadi penting. Nah, artinya apa? Pembelajaran itu, ya, pembelajaran atau students learning di sini ya, students learning, ya, students learning, pembelajaran siswa ini harus mencapai ini. Mencapai apa? Mencapai materi ini. Jadi karena tadi objektif itu melihat ada faktanya, ada prinsip-prinsipnya ya, tentang misalkan erupsi itu seperti apa ya. Nah, jadi knowledge inilah yang menjadi patokan utama proses pembelajaran. Pokoknya belajar itu adalah Anda harus mencapai pengetahuan yang kami tentukan. Kalau misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris grammarnya harus present tense, maka harus mencapai grammar tentang present tense. Misalkan pembelajarannya harus vocabulary tentang academic vocabularies, maka materinya harus diberikan adalah academic vocabularies seperti itu. Nah, oleh karenanya, ini menarik ya, karena tadi central of importance, karena ini penting, maka, nah ini, lectures and textbooks must be authoritative. Maka dia nanti berpegang, ini saya memakai warna biru, ya, maka dia akan berpegang pada ceramah guru, ya, lectures ya, ceramah guru. Jadi nanti ceramah guru itu harus menyampaikan ini. Atau textbook, ya, buku teks. Buku teksnya harus ini. Jadi sumber-sumber materinya adalah pada ceramah, pada textbook. Nah, jadi dia masuk kelas, memberikan ceramah tentang materinya. Ayo kamu ini materinya seperti ini. Ini rumus presentan seperti ini. Ini tentang bagaimana cara membaca berita misalkan ya. Buku teksnya ini A B C D. Nah, diberikan seperti itu ya. The student responsibility is to accurate, comprehend, produce ya. Dia harus, nah ingat, karena tujuannya adalah materi, maka siswa dikatakan berhasil ya, dikatakan saya tulis di sini, dikatakan berhasil, sukses ya, atau dikatakan berhasil, siswa dikatakan berhasil kalau dia mampu mendapatkan materi ini secara utuh ya. Tingkat semakin tinggi pencapaian pemahaman terhadap materi, maka dia dikatakan berhasil. Nah, ingat objektivisme ini sangat berkaitan dengan materi pembelajaran. Tahunya dari mana proses pembelajaran berhasil? Kalau siswa bisa mendapatkan materi yang diberikan guru atau standar materi yang diberikan oleh guru. Minimal A, B, C, D, maka siswa ya, misalkan saya ulang di sini ya,
dikatakan siswa dikatakan berhasil. Ini siswa sebelum apa ya? Ini sebelum ya. Ini proses, ini sesudah ya, sesudah. Ini proses. Oke. Kalau tadi objektivisme itu apa? Harus memberikan konsep A ya. Jadi dia 0 ya. Misalkan dia materi yang diberikan A, maka prosesnya harus menuju A ya, harus menuju A. Kalau siswa tidak mencapai A, maka dia gagal. Nah, karena objeknya tadi materi pembelajaran tadi, ya. Nah, siswa artinya apa? Nah, di sini ada apa? Ada ceramah, masuk kelas, guru memberikan ini oke, ini guru yang masuk kelas, guru memberikan materi, ya, materi. Nah, guru memberikan textbook, ya, atau buku teks juga tentang materi supaya bisa mencapai A. Kalau siswa tidak mencapai A, maka dikatakan pembelajaran itu gagal ya, atau fail, gagal seperti itu. Nah, artinya kalau dia masuk 0 keluar 0 gagal. Tapi kalau dia masuk 0 keluarnya A, karena kan materi yang diminta adalah A, maka dia berhasil. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya. Course assignments and exam would require. Jadi ini fungsinya apa? Karena dia ya, jadi ada kurikulum ya, ada kurikulum, terus ada materi ya, terus ada strategi ya, strategi pembelajarannya. Ini semua merujuk kepada tadi A tadi ya. Ini kan dia mau mengajarkan tentang A tadi ya. Artinya kalau guru ya secara materi ya, secara strategi, secara kurikulum tidak bisa mencapai A, maka dia gagal. Nah, course assignment jadi fungsinya bagaimana bagaimana taunya siswa ini berhasil atau tidak, maka diberikan ya tes ya, atau bukan hanya tes tapi tugas ya. Tugas ini untuk mengukur apakah sudah tercapai A, mencapai materi yang diinginkan. Nah, with the standards, standar ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya, kata kunci dari dari objektivism ini ada standar. Jangan lupa ya. Seperti yang kita tadi singgung bahwa kalau pembelajarannya A, maka standarnya adalah A ya. Standarnya apa? Nah, standarnya A. Kalau A-nya nggak dicapai berarti gagal. Seperti itu ya. Nah, with the standard of in other words, new knowledge development must be rigorous standards of empirical testing, agreed theoretical framework. Ya, jadi sekali lagi saya tambahkan atau saya ingin sedikit mengulang. Pertama, kalau rekan-rekan nanti membahas tentang tentang objektivism, ya di sini saya tulis objektivism. Maka yang pertama dia harus ada knowledge ya. Knowledge ini artinya materinya, ini materi. Ya, materi. Nah, knowledge ini berarti ini menjadi standar. Ya, ingat ini harus menjadi standar. Standar. Nah, pencapaiannya ya atau materi ya, materi terus buku strategi ya atau pendukung lainnya ya, ini harus diarahkan menuju standar ya. Otoritas guru sangat kuat ya. Ini otoritas guru itu sangat kuat. Kenapa? Ya. Otoritas guru ini sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena dia harus mencapai standar ini ya, harus mencapai standar yang diinginkan dalam pembelajaran. Nah, artinya materi ini ya, tadi saya telah menyinggung ada ceramah tadi. Oke, ada buku teks ya. Ini harus mencapai ya, digunakan untuk mencapai ini. Nah, tadi ada knowledge sudah, standar sudah, materinya harus diarahkan ke knowledge dan alat ukurnya jelas. Ada testing, pengujian, ya, pengukuran, ya, tentunya bisa dalam bentuk penugasan seperti itu. Nah, rekan-rekan dalam objektivism, rekan-rekan sudah bisa memahami sedikit tentang konsep utamanya. Ada knowledge yang mau dicapai. Nah, knowledge yang mau dicapai ini menjadi standar. Nah,
standar ini kemudian diuraikan menjadi materi-materi pembelajaran dan strateginya harus mencapai standar ini. Jadi sekali lagi ini sangat sangat sentral, sangat penting. Kalau siswa diminta untuk bisa membuat berita, ya, maka ukurannya adalah berita. Caranya dikasih ujian terkait berita. Nah, seperti ini, ya. Nah, sekali lagi karena tadi ada knowledge standard testing, ya. Nah, ini yang jangan dilupakan bahwa otoritas guru ini sangat sangat kuat, ya. Kenapa? Karena dia yang harus dan wajib mengukur ketercapaian standar ini, ya. Harus mengukur ketercapaian standar ini. Standar ini isinya apa tadi? Materi yang sudah disetting. Seperti itu. Oke, rekan-rekan, sekali lagi saya mengulang bahwa objectivism kata kuncinya ada materi, ya, atau knowledge yang mau dicapai. Nah, knowledge ini menjadi standar. Semua materi atau kegiatan pembelajaran atau dukungan sekolah, ya, dukungan teknologi diarahkan untuk mencapai materi pembelajaran ini, ya, baik melalui ceramah, ya, maksudnya metode pengajaran guru, ada buku teks, ada teknologi nanti itu diarahkan untuk pencapaian standar ini, standar materinya. Nah, karenanya guru sangat penting untuk melihat ketercapaiannya. Bagaimana melihat ketercapaian pembelajaran? Yaitu dengan menggunakan alat bantu tes atau penugasan seperti itu. Nah, ini adalah objectivism. Oke. Sekarang kita sedikit akan membahas tentang behaviorism. Ini rekan-rekan nggak asing lagi ya tentang behaviorism, ya. Behaviorism. Pasti ini adalah pembentukan perilaku. Nah, sama seperti kenapa tadi objectivism dan behaviorism sangat berkaitan karena pembentukan perilaku. Perilaku apa? Ya perilakunya perilaku tadi knowledge yang diinginkan tadi, ya, atau materi yang mau diinginkan, ya. Artinya perilaku siswa itu harus mencerminkan standar knowledge-nya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini saya ingin membahas sedikit ya keterkaitannya. Nah, saya tidak akan membahas tentang behaviorism-nya. Nah, tapi kita akan lihat ya. Underlying a behaviorism approach to teaching is the belief that learning is governed by invariant principles. Tadi ya, bahwa pembelajaran itu banyak prinsipnya dan dia harus membentuk sebuah perilaku. Ya, penekanan ini pada perilaku. Nah, behaviorism with the emphasis, ya, ini sekali lagi. Behaviorism with the emphasis on reward and punishment, ya. Sebelum saya sambung, ya. Karena untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan knowledge atau knowledge standarnya, ya, ini saya sebutnya juga sebagai standar, ya. Maka ada dua alat yang bisa digunakan, yaitu reward, ya. Reward itu penghargaan. Kalau dia berbuat baik, jadi kalau dikasih tugas berulang-ulang, diulang, karena dia kan pembentukan perilaku. Konsep pembentukan perilaku ada repetition, ya. Repetition atau pengulangan. Nah, supaya perilaku baik itu bisa berulang, maka diberikanlah hadiah, ya, diberikanlah hadiah. Namun kalau pengulangannya salah, maka dia harus diberi punishment, ya, punishment atau hukuman supaya apa? Supaya pembentukan perilakunya tidak berulang yang salah. Kalau reward ini perilakunya untuk menekankan yang benar, maka kalau punishment itu untuk mencegah terjadinya pengulangan yang salah. Seperti itu, ya. Nah, sekali lagi, punishment sama rewards ini menjadi dua kata kunci yang sangat utama, ya, supaya tadi knowledge tadi, saya di sini ya, knowledge tadi standarnya ini, ya, bisa diperoleh dengan cara pembentukan perilaku, ya, dengan berulang-ulang atau drilling. Nanti di sini kita bisa menggunakan kata drill, ya, mengulang. Nah, artinya behaviorism dengan objectivism tadi, ya, objectivism ini sangat berkaitan satu sama lain, ya. Objectivism itu objek yang mau dicapai, knowledge yang mau dicapai, materi yang mau dicapai. Behaviorism ini bagaimana penerapannya di kelas, seperti itu, ya. Nah, sekali lagi bahwa behaviorism itu merupakan bagian dari objectivism, ya. Nah, tapi tidak, it is not the only way of teaching objectively. Sekali lagi, kita tidak bisa mengatakan
behaviorism sama objectivism ini, oh karena dia berulang-ulang ya, perilaku yang baik harus diulang, perilaku yang tidak baik harus diberikan punishment sehingga tidak berulang. Ini tidak bisa dikatakan buruk secara keseluruhan, nggak bisa ya. Juga tidak bisa dikatakan bahwa mengajar yang objektif itu ya dengan objectivism, itu juga tidak bisa. Oke, rekan-rekan, demikianlah pembahasan kita pada video ini terkait dengan materi tentang objectivism dan materi tentang behaviorism. Keduanya sangat berkaitan. Kenapa? Keduanya ingin mencapai standar pembelajaran yang diinginkan. Nah, siswa dikatakan berhasil kalau dia bisa mencapai standar yang telah ditentukan. Nah, caranya tadi kalau behaviorism, dalam pandangan behaviorism ini harus diulang-ulang ya supaya bisa membentuk perilaku yang baik atau perilaku yang diinginkan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena rekan-rekan sudah berdiskusi sangat hangat dalam diskusi online kita. Dan insya Allah dalam video berikutnya kita akan sedikit membahas tentang constructivism, teori kelanjutan dari behaviorism. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.